dalam semangat untuk meningkatkan kualitas pendidikan di Nusa Tenggara. Dalam mendukung kebijakan Merdeka Belajar untuk mewujudkan transformasi pembelajaran dan meningkatkan capaian kinerja standar pelayanan minimal atau SPM bidang pendidikan, Balai Penjamin Mutu Pendidikan NTT atau BPMP NTT menggandeng Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan dan Kota Seprovinsi NTT serta mitra pembangunan bidang pendidikan di Provinsi NTT terkait prioritas program nasional dalam melakukan rapat koordinasi teknis bersama tentang perencanaan dan penganggaran. Tampil sebagai narasumber analis kebijakan ahli muda Ditjen Bina Pembangunan Daerah atau Bangda Kemendagri Yudi Bimo Prakoso menjelaskan, Rakortek ini adalah sinkronisasi Rakortek untuk mendukung pembangunan nasional melalui rapat koordinasi dan harmonisasi antara pusat dan daerah dalam mendukung pembangunan daerah untuk mencapai target pembangunan nasional yang didukung oleh pemerintah daerah. Jadi Rakortek ini tujuannya Bapak Ibu sekalian adalah dalam rangka mencapai target-target pembangunan nasional yang didukung oleh pemerintah daerah. Rakortek itu ada dua jenis, yaitu Rakortek di tingkat pusat dan Rakortek di tingkat provinsi. Rakortek di tingkat pusat ada di sini Bapeda Provinsi NTT. Kemarin ya, infonya ada ya. Bapeda Provinsi NTT kemarin sudah ikut tanggal 27 sampai dengan 7 Februari Rakortek di tingkat pusat dengan provinsi. Jadi pembahasan antara pusat dan provinsi itu sudah dilakukan tanggal 27 Februari sampai dengan 7 Maret di Surabaya kemarin. Sementara Kepala Balai Penjamin Mutu Pendidikan atau BPMP NTT, Herdiana Magister Pendidikan mengatakan, Rakortek ini dihadiri para Bupati se-NTT, Ketua DPRD, Kepala Dinas Pendidikan Seprovinsi NTT, Bapelitbang, BPKD, dan penjabat Wali Kota Kupang. Tujuannya, hasil Rakortek ini lebih ditekankan untuk difokuskan menuntaskan standar pelayanan minimal atau SPM bidang pendidikan. Itu setelah 2024 kita bahas, di hari ketiga kita bahas perencanaan 2025. Jadi apa yang bisa disentuh di 2024 itu dioptimalkan, apa yang belum bisa disentuh 2024, bagaimana itu bisa dianggarkan di 2025 agar 2025 yang tadi dikuatkan oleh di hari terakhir itu ada dari Kemendagri itu menguatkan kembali apa yang sudah disiapkan, bahwa bagi kabupaten kota yang memang masih proses menyusun rencana 2025 ikutin surat Menteri Pendidikan, Mas Menteri bahasanya tadi, karena kita sudah mengeluarkan surat yang dikaitkan rapor pendidikan yang itu ada indikator jelas, indikator SPM yang harus dikejar, terus persoalan-persoalan apa yang harus diselesaikan di setiap kabupaten kota. Bahwa kabupaten kota ini PR-nya di mana, dan kabupaten ini di mana. Dari 22 kabupaten kota berdasarkan indikator SPM yang disurati oleh Mas Menteri dalam lapor pendidikan itu kita sudah lumayan baik di 10 kabupaten kota. Di situ sudah dikatakan ada 4 kabupaten kota itu tuntas pratama, ada 6 kabupaten itu tuntas muda. Sisanya masih memang belum tuntas. Tapi bukan berarti yang tuntas muda tuntas pertama sudah selesai. Masih ada level ini atasnya sampai tuntas paripurna. Lebih lanjut, kata Herdiana, SPM bidang pendidikan berdasarkan rapor, di mana capaian yang sudah dicapai terkait literasi, numerasi, dan karakter dalam rangka kualitas mutu pendidikan harus perlu ditingkatkan. Badulaba FBTV melaporkan.